juga sebagai penasihat Laskar Ridho Ngaji. Hmm. Karena waktu itu saya mau mendirikan Laskar Ridho Ngaji, koordinasi dengan Habib Hilmi Basyuro Pati, Oh, juga Habib Hamid yang akan mengisi di Candang Balung itu, disuruh koordinasi dengan sesepuh. Nggih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ngarsa dalem Gusti Allah. Sore ini teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah tokoh-tokoh muda dari Desa Kayen, Kecamatan Kayen, wabil khusus yang mengurus beberapa makam sepuh di Kayen, gitu ya. Untuk yang pertama, memperkenalkan diri yang pertama, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sutresno, yang sering disebut Basudewa. Saya selaku wartawan media Suaka Indonesia, juga selaku ketua pengurus makam Candang Balung. Oke, sementara nih Burin. Moga Bapak yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Ahmad Fauzian, Nggih. selaku juru kunci makom Ki Ageng Candang Balung sekaligus pendiri keadaan acara di makam Candang Balung. Iya, maturun. Sebagai penyemangat kita Bapak S3, salam S3 Serba Serbi Sugiharto. Maturun. Ayo. Bapak, saya sangat merasa terhormat panjenengan rawuh di tempat kami, Pak. Mungkin dalam rangka berbagi cerita, mungkin dalam bisa menggali untuk cerita asal mula dari makam, terus juga bisa nanti menyangkut mengenai masalah desa dan juga Jati Kembar. Kalau Jati Kembar saya sudah tahu, sudah beberapa kali saya ke sana. Dan mungkin ada misi-misi tertentu dan ada cerita-cerita tertentu bisa disampaikan. Fungsinya adalah pertama untuk syiar, yang kedua tentunya adalah untuk pengenalan budaya religi, dan yang ketiga adalah membangkitkan kecintaan kaula muda ya terhadap tanah air wabil khusus sesepuh pinerus sepuh pendiri desa panjenengan. Sebagai yang pertama, saya tertarik dengan Pak Juru Kunci, Pak Ahmad Fauzian. Pak Ahmad Fauzan nih, Pak Ahmad Fauzan sebagai Juru Kunci Candang Balung. Sudah berapa lama Pak Fauzan? Nggih niku kula juru kunci niku nggih lumayan dangu. Oh. Lumayan dangu. Nggih. Soalé niku kula niku sekaligus ingkang ngawontenaken acara punika panci kula. Pendiri acara Kholipun Mbah Candang Balung sekaligus pengurusipun. Sejak kapan Pak mulai ada hall? Sekitar mawon. Sekitar 8 tahun. 8 tahun, sudah 8 tahun. Nggih. Pramila dari Candang Balung. Dari situ mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan Mbah ya. Mbah. Ini cowok ya Pak ya. Mbah Candang Balung Pak. Sehingga kita tahu itu tuh maksudnya Pak. Candang Balung yang panjenengan ketahui saja. Untuk saat ini yang saya ketahui dari guru saya itu Mbah Candang Balung itu napa niku punggawa kerajaan Mataram yang saat itu dia mengikuti jengkaripun Mbah Syekh Jangkung saking Mataram dugi Lando. Waktu kembali. Berarti ya cerita. Berarti masih murid dari Syekh Jangkung berarti. Berarti aneh Mas ya. Punggawa. Nggih, karena beliau juga waktu saya itu tokoh kan ya. Jadi nggak mungkin loh terus sendirian kelundu-kelundu nggak mungkin. Apalagi beliau juga waktu itu sudah Syekh ya. Syekh itu. Oh gitu ya Pak ya. Itu ceritanya seperti itu. Letak persisnya di mana? Sebelah mananya makam Syekh Jangkung juga ini? Sebelah timurnya. Timurnya nggih. Letaknya di Dukuh Buloh Desa Kayen. Dukuh Buloh Desa Kayen. Nggih. Tepatnya RT 6 RW 6. RT 6 RW 6 gitu nggih. Sementara itu Pak Basudewa ana kresnane ra iki? Ana ya. Pak Basudewa. Ini dari media ya. Dari sepengetahuan panjenengan untuk Mbah Candang Balung ini apakah sudah dilegalkan oleh desa, oleh instansi terkait? Monggo. Pernah ada gagasan untuk didirikan yayasan, tapi saya sendiri kalau
kita belajar dari yang lain. Iya. Nanti kalau didirikan legalkan atau yayasan, nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru. Kepentingan. Karena nantinya itu saya. Karena nanti Ya, setelah ya. jadi jadi pengurus yayasan Ya. akan sulit untuk, dan yang di bawah akan Ya, itu tadi. Nanti akan muncul banyak kepentingan. Meskipun dalam tanda kutip, dalam konteks ya, nanti tiba-tiba rame gitu ya. Butuh loh, Dan. Butuh juga loh untuk mengorganisir. dan saya terjun bukan hanya di Cantang Balong. Hmm. Awalnya itu teman-teman wartawan menyebut saya Basudewo Eskom atau Sarkup. Oh, apa itu? Eskom itu sarjana Komunikasi. enggak, Komputer. sarjana makom. Oh, aduh. Oh, mataku. Oke, Terus kalau lanjut. Sarkup sabane angger kuburan. Ya, nggih. Dan waktu itu saya pertama kali terjun, Hmm. tapi nggak tahu, tiba-tiba saya dipilih jadi ketua di situ. Dan tujuan saya di situ bukan ini, saya ada 3 hal. Hmm. Aku nungkono enak kepenak jumenak Hmm. karena perjuangan beliau. Aku iso nungkono kepenak sing babak beliau. Cantang Balong. Iya. Terus Jadi saya, bentuk hormat saya seperti ini. taklimnya ya, taklim hormatnya. Hmm. Oh, jadi itu ya. Jadi misi panjenengan seperti itu. Iya. Sejauh ini ya, kembali ke Pak Juru Kunci. Sejauh ini mungkin ada suatu hal yang belum tersampaikan, Pak, terhadap kami ini, sehingga harapan saya setelah melihat podcast kita ini bisa pada rawuh tempat panjenengan. Mungkin ada apa sih di sana itu? Dari sisi historis tadi, sejarah, cerita, dari segi tempat, terus mungkin ada harapan, pantangan, macam-macam dari tempat panjenengan. Monggo, Pak. Gini, sing harapan saking nggih mboten ngomong kula, cuma harapan saking lingkungan. Nggih. Mungkin dengan harapan yang sepenuhnya itu berharap karena adanya penghormatan termasuk wali-walinya Allah, Nggih. dengan harapan untuk menjadikan kesejahteraan lingkungan sekitar makam situ. Oh, pemberdayaan lingkungan, baik dari segi budayanya maupun UMKM lah, kira-kira ngeten nggih. Nggih. Sejauh ini hari apa saja, Pak, yang dibuka, atau setiap hari atau pada hari-hari apa? Kalau kegiatan di makam itu mingguan ada, bulanan ada. Nun sewu, apa itu kegiatannya? Kalau gene malam semingguan niku setiap malam Rabu Oh, berupa? tahlilan. Oh, tahlil nggih, tahlil malam Rebu. Rabu malam apa malam Rebu? Malam Rabu. Selasa, Selasa malam Rebu tahlilan. Terus, Pak? Langsung sing bulanan niku malam Ahad Legi. Oh, setiap malam Ahad Legi nggih. Itu bulanan. perkumpulan organisasi sekaligus kumpulan donatur untuk pembangunan, baik itu pembangunan untuk Sarana, acara hall nggih. maupun pembangunan dalam lingkungan makom. Sarana prasarana makom gitu nggih. Kalau yang tahunan itu setiap tanggal 1 Muharram. Itu Muharram nggih. Ini sementara sudah nggih, sudah terbuka untuk umum nggih, Pak. Siapapun boleh berkunjung, siapapun ngaten nggih. Mungkin ada hal-hal tertentu, Pak, di sana mungkin untuk bagaimana doa yang nustahu, doa kepada Allah lantaran ya untuk mustajabahnya, atau mungkin pantangan-pantangan dan larangan. Nek sing nuwun sewu, nek sing diaturke kalih kula niku, kalau memang ingin hajatnya itu istilahnya mustajab, itu didahului dengan baca surat Ikhlas itu 41 kali. Surat Al-Ikhlas 41 kali. Itu paling sedikit. Nggih. Tuh. Baru berdoa. Baru berdoa nggih. Surat Al-Ikhlas nggih baru berdoa. Nggih, sampai dengan hari ini kira-kira sudah mana saja, Pak, yang rawuh teng tempat panjenengan ngene pun Simbah Cantang Balong tadi.
Nek sing kadang nggih nganu, kadang sing kaya ndek winginane niku sing tiyang kudus wonten. Oh, ngoten nggih. Cuman teng mriku niku walaupun kula niku darane juru kunci, Nggih. tapi saya kudune gak aku sing anu mboten. Silahkan kepengen mlebu teng lokasi piyambak monggo, ngajak pendamping monggo. Monggo. Oh, ngoten nggih. Jadi bisa secara langsung hormat dan tahlil di sana ataupun dengan juru kunci panjenengan. Fleksibel nggih, Pak. Fleksibel nggih sampai seperti itu. Ternyata Kudus juga sudah pada sudah pada datang dan mungkin dari kawasan mungkin biasanya kan setelah dari Mbah Sajanggong kan ke Jati Kembar ke Panjenengan mesti kan gitu, Pak. Jadi kan tempat religinya kan nyambung gitu loh, nyambung. Termasuk sebelah mananya sama candi, Mas. Sebelah barat Candi ya? Iya. Candi itu ikut mblos juga? Bulo. Oh, mblos juga ya? Iya. Luar biasa loh, Pak. Saya pernah sana itu. Sampai sana saya pernah berinteraksi dengan beliau di sana, cuman kapan-kapan tak shootnya lah. Secara langsung dan nanti mau izin untuk bisa tak Ngene Mbak Darmono kalau kasih kateng sapi lan iki terus posisi peng kampung. Kampung. kampung, nggih. Nggih, kembali ke Pak Media. Tadi sudah sedikit banyak diceritakan oleh Bapak Juru Kunci, Pak Basudewo. Selaku media, nah ini penting loh Pak. Jenengan apalagi sebagai ketua sudah melakukan apa saja untuk promo, untuk pengenalan dan lain sebagainya. Untuk promo kali ini saya juga selaku pendiri Laskar Rindu Ngaji Iya. Oh, dan kegiatan sebentar. Laskar pendiri di Pati. Pati. Oh, di Pati. Laskar Rindu Ngaji sendiri setiap malam Jumat Pon itu juga dari arahan dari Romo Yai almarhum Romo Yai Mukhtar Amin. Para pemirsa, saya minta doanya bacaan Al-Fatihah untuk Romo Yai Mukhtar Amin. Iya. Dan di situ awalnya saya mau pinjam tempat hanya awal. Iya. Setelah Romo Yai Mukhtar Amin hadir, setiap malam Jumat Pon ke isot diukah-ukah tetap nang kene. Oh. Seperti itu. Hadir pripun maksudnya? Karena Dalam Nyun Sewu, mimpi, dalam real? enggak, waktu Masih beliau sugeng. masih sugeng. Oh, okay. Karena beliau sebagai pembimbing kami juga sebagai penasihat Laskar Rindu Ngaji. Karena waktu itu saya mau mendirikan Laskar Rindu Ngaji, koordinasi dengan Habib Hilmi Basuro Pati, Oh, okay. juga Habib Hamid yang akan mengisi di Candang Balung itu, disuruh koordinasi dengan sesepuh. Okay. Oh. Dan alhamdulillah Yai Mukhtar Amin support. Sebentar. Laskar Rindu aja, Rindu Aji tuh? Rindu. Oh, Rindu beda. Oh, maaf. Tak kira Rindu Aji, ternyata Rindu Ngaji. Ngaji ya? Ya. Rindu Ngaji. Apa ya jenenge? Ya, untuk berdirinya Laskar Rindu Ngaji itu berkat dari COVID sendiri. Oh, oke. Adanya COVID, kami nggak ada kegiatan pengajian atau sholawatan. Ya. Kami merasa rindu. Oh. Akhirnya filosofinya itu ya. Jadi bukan berkah dari COVID, memang efek dari itu Gusti itu membukakan dengan terbentuknya Rindu Ngaji itu. di situ saya selain Laskar Rindu Ngaji juga kami promosikan lewat itu. Dan di situ kami juga siarkan di Laskar Rindu Ngaji, channel YouTube-nya di Laskar Rindu Ngaji dan di Suaka Indonesia TV. Suaka Indonesia TV ya, TV lokal, digital. Ya untuk YouTube. Oh, YouTube. Iya. Panjenengan kalau dari medianya, ini kan ada newsnya toh. Sudah pernah ada beberapa tulisan? Karena kami Nyun Sewu, mungkin mimpiku dengan petunjuk nih, bukan petunjuk saya dengan petunjuk Pak Juri, dengan Juri Kunci mungkin sama. Asor ke makom. Oh gitu, supaya tidak terlalu menonjol-nonjolkan gitu. Karena menurut saya ini, pandangan saya, ziarah tidak harus nama besar. Karena hormat saya hanya ingin
mendoakan Ya, beliau. ya, ya. Siapa tahu ada balasan, ada doa untuk saya seperti itu, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Mas, sampai dengan hari ini berarti sudah berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun sudah mulai dipugar. Pembangunannya sudah sampai mana ini, Pak Juru Kunci? Sementara ini sing nembe dibangun niku gedung makom, langsung pendopo, Nggih. langsung niku wau kamar mandi. Oh. Itu Pak. Nggih, nggih, nggih. Kalau tempat-tempat mungkin untuk parkir, untuk sampun wonten, Pak? Belum nggih? Dereng wonten. Untuk tempat jajanan-jajanan UMKM juga dereng nggih sementara. Mengingat lokasi tanahnya Di dalam hanya segitu. Oh, di dalam kampung nggih. Penasaran saya. Mungkin saya kapan-kapan nak dolan-dolan sana. Nggih. Kalau bisa jangan kapan-kapan. Mas, acara besok saya minta untuk hadir. Besok itu Call-nya, Pak. saya ikut ansor besok jam habis Jumatan. Pembukaan ansor dulu di Kayen. Kita malam, Apanya itu? acara hall-nya malam. Kan anu Mas, 2 hari 3 malam loh. Oh iya. Oh, ansor itu gembengan ansor itu Pak. Apa latihan dasar kepemimpinan LDK atau apa itu nggih. Nggih. Bapak luar biasa nggih. Memang budaya religi religi kayak gitu memang harus ada yang menonjolkan, termasuk kiprah panjenengan. Ada dari Juru Kunci, ada dari Mahkom. Saya di sana banyak sekali dan itu kalau bisa terkoneksi dari Mbah Jangkung terus ke Jati Kembar ke Panjenengan ada juga itu candi batu bata merah itu kan zaman Mojopahit ya biasanya kan batu bata merah itu kan sangat luar biasa nggih. Kalau untuk Jati Kembar piye kabare rek? Aku suwe ya. Alhamdulillah Jati Kembar, saya juga selaku wakil pengurus Jati Kembar. Ya. Saat ini sudah ada pendopo. Alhamdulillah. Loh, kan sudah ada. Cuma pendopo depan belum ada atapnya. Oh, yang dulu ya. Yang jenengan hadir waktu itu. Nggih. Dan sebetulnya ini disayangkan dari pemerintah, Pak. Dari pemerintah kabupaten. Maaf, Bapak Bupati yang saat ini. Aspirasi. Karena punden di situ udah diminta oleh Pemda. Yang mana nih? Jati Kembar, Pak. Oh, yang Jati Kembar diminta oleh Pemda. Juga Pemda tapi setelah diminta seakan-akan dibiarkan, Pak. Oh. Kami sendiri selaku pengurus nanti kalau kita bangun tanpa koordinasi Ya, repot akan juga. timbul Ya, perdebatan dan lain sebagainya. Saya belum mempelajari dari sisi hukum ya untuk apakah pengambil alihan seperti itu kan mesti ada klausul-klausulnya, ada aturan mainnya. Saya belum sampai ke sana. Ya itu ya saya sayangkan itu dari awal itu pengurus yayasan, Pak, bisa melepas gitu. Oh, jadi pengurusnya terus lepas itu ya? Ya kabupaten minat tapi langsung dilepas. Mungkin biasa nggak menyalahkan juga sih, tapi Biar mungkin dibangun, biar lebih maju begitu Pak. mikirnya seperti itu. Ya. Tapi Ternyata belum sempat maju juga ya. Nah, ini PR. Alhamdulillah sekarang ada aspal baru. Oh, lagi. udah masuk itu ya, yang masuk. Tapi hanya Jalan masuk itu. keluhan dari pengunjung itu utama jalan, Pak. Satu sempit, yang utama gerunggalan, Pak. Gitu, Pak. Untuk Pemda mohon perhatiannya. Ya. Semoga nanti banyak yang mendengar lah, banyak yang mendengar dari Pemda maupun dari instansi-instansi yang lain gitu ya. Dan di Buloh sendiri di Sakayen itu sebetulnya wali-wali itu banyak, Pak. Di situ. Tim Bulohnya. Iya. Oh. Selain Mbah Ki Ageng Darmoyono, yang nama aslinya adalah Mbah Ratmo Ratmojo. Di mana yang ini? Yang Mbah Darmoyono itu nama aslinya Mbah Ratmo Ratmojo. Oh, terus? Dari cucu Bupati Lilotik Tuban. Keponakan Raden Said kaitan Raden Said. Ya. Okay. Selain itu ada Mbah Syekh Jangkung. Mbah Syekh Jangkung lahirnya juga di Buloh. Oh, lahirnya di Buloh di juga.
makam Mbah Jati Kembar itu. Oh, di situ lahirnya. Istri Mbah Saridin, Nyai Sarini juga makamnya di situ. Nyai Sombro di situ. Sebentar, makamnya istri dari Syekh Jangkul di situ. Di situ. Di Loh, Mbah kalau Marga yang di, Mayono. kalau yang di samping makam Syekh Jangkul itu apa? Niku Kan ada itu, ada makam Retno Jinoli. ya, Retno oh Jinoli. original ya, yang keraton. Yang istri pertama Oh, yang pertama di Jati Kembar. Nyai Pak? Sarini. Oh, di Jati Kembar itu ya? Jati Kembar. Oh. Oh gitu. Selain itu ada Mbah Ki Ageng Cantang Balung, Ya. ada Nyai Puspa Dlima, Sebentar, ya Puspodimo di mana letaknya? sebelah selatan dari Mbah Cantang Balung. Satu kawasan. Cuma dibatasi sungai. Oh, tapi terpisah. Tapi kalau aksesnya berarti harus muter ya? Iya. Nggak bisa langsung. Oh, gitu ya. Siapa itu? Nyai Puspa Dlima, kalau menurut petunjuk dari yang saya terima, itu nama aslinya Nyai Gringsing. Gringsing ya? Gringsing Gringsing. Oh. dari Tangerang, Banten. Karena ada cinta yang sama Jawi yang meninggalnya di Banten itu. Untuk membuktikannya, dia dipasrai pusaka pati untuk diserahkan ke Tumenggung. Pusaka berupa apa itu? Kalau itu kayaknya barang seperti keris, Oh. tapi khas Gaman Pati. Oh, gitu ya. Disuruh menyerahkan ke Tumenggung. Sebentar, khas Gaman Pati apa? Emang ada ciri khas untuk Pati? Pinutung seperti itu kan. Oh, yang terpotong gitu ya. Oh, gitu. Oke. Disuruh menyerahkan ke Tumenggung, tapi belum masuk, sudah ketahuan prajurit Pati. Itu Gaman Pati berarti dianggap nyuri kan seperti itu. Oh, padahal dia yang bawa. Ya, Oh, akhirnya lari ke selatan di situ dan ketemu orang tua. Ya. Tapi dalam petunjuk itu saya belum tahu siapa orang tua itu kan. Oh. Akhirnya gamannya suruh nancapkan ke tanah. Terus untuk beliaunya disuruh menetap di situ. Agar tidak menjadi pencarian atau dikejar-kejar, dikasih nama atau diganjar asmo Puspodlima. Puspodlima ya. Puspo itu kan bunga ya. Dan Dimo. Oh gitu. Oh seperti itu ya. Jadi cuman agak aneh juga Pak. Ini untuk Kayen spesialis dikejar-kejar kabupaten terus sih dulu ini. Enggak Saridin, enggak tadi ya. Nyanyi siapa tadi kok seperti itu ternyata. Dan ada lagi Mbah Kirono Ronggo. Tapi untuk sejarah detailnya saya belum masuk di situ. Oh gitu. Ya. Sekitar situ juga. Sebelah baratnya Mbah Cantang Balung. Kirono Ronggo ya. Ya juga berbatas sungai juga. Jadi kan itu sepupunya orang hebat loh, ya dan banyak Pak, banyak loh. Kebanyakan desa kan hanya satu, Karaban Balebi satu, mana itu Gurame satu, gitu. Tapi jadi kan satu dukuh bisa beberapa kan luar biasa. Berarti kan memang dulu sana itu kayak pusatnya ya, pusat tempat-tempat orang-orang sepuh atau mungkin tokoh-tokoh pada era itu, pada zaman itu. Kalau saya ngarane niku kan, Buloh niku termasuk zaman riyen niku sing kathah ulama. Nggih, terlihat dari peninggalan ya sejarahnya itu nggih. Nggih. Kalau di sana ada berapa masjid Pak di Buloh itu? Satu ya? Baru satu Pak. Satu. Kalau Kayen, Buloh, Syarian, Kayen 3. Banyak ya? Banyak. Setiap dukuhan. Saya juga ada ya. Saya dulu sempat bangun itu yang Syarian itu. Ya, ini untuk menyinggung masjid Pak. Alhamdulillah saya juga selaku wakil panitia pembangunan masjid. Ya. Untuk para pemirsa, Ya. Serba-serbi Sugiharto. untuk para pemirsa Serba-serbi Sugiharto, barangkali ada yang mau nitip untuk pembangunan masjid, Ya. bisa langsung Ke panitia, Ke panitia. ke TKP ya, ke TKP. Nanti bisa langsung ke Buloh untuk
berinfak ataupun sedekah. Pak, kita kembali ke makam Cantang Balong. Pak, ini kan mau ada acara ini, sampean. Itu kapan dan berapa hari? Acaranya apa saja? Monggo. Acara niki wau mun wonten acara. Sonten niki mun wonten acara. Acara apa, Pak? Ya apa sampaikan. Niki wau yasinan khusus kangge yang ibu. Yasinan nggih, ibu nggih. Mangke badhe isa gentos tahlilan tiyang jaler. Injing-injing badhe Jumatan entah timul Quran pinanjur. Nggih. Dalunipun nika salatan kalih Bib Hamid. Oh, Bib Hamid nggih. Sampai seperti itu. Nggih, mudah-mudahan nanti bisa. Dan ini dilaksanakan setiap satu suro. Setiap satu suro ya. Maaf untuk bukan satu suro, nanti ada perdebatan lagi. Karena suro menurut orang Jawa ada yang mengikuti tahun, ada yang tanggal. Yang jelas malam 1 Muharram. Malam 1 Muharram. Wong Arab iki nek aku suro. Nggih. Luar biasa, Bapak. Mungkin ada sesuatu hal yang masih belum disampaikan terkait itu. Sampun nggih. Tadi infrastruktur sudah kita tanggap bahwa di sana butuh jalan, butuh akses jalan, bangunan juga, parkir juga dan lain sebagainya. Nah, untuk mungkin ada yang perlu disampaikan yang lain? Untuk itu kami sebetulnya juga punya angan-angan untuk karena sebelah selatan makam dan kamar mandinya juga belum sempurna. Kami perlu itu juga depan kamar mandi perlu uruk, juga membutuhkan biaya. Sedangkan di situ belum ada kemasukan kecuali dari acara ini. Berarti nanti kapan-kapan nih kita sana ya, Leh. Bayu kita mungkin akan shoot ke sana, kita lihat-lihat supaya pemirsa tahu realnya seperti apa sehingga kita bisa Pak sesuai dengan bidang kita masing-masing ya. S3 TV juga nyumbang, cuman kan tetap ada keterbatasan ya, kayak gitu, nggih Pak. Nggih, Pak Jurkunci, harapan panjenengan ke depan seperti mau dibawa kemana ini makam Cantang Balong ini? Apakah hanya sekedar untuk ritual atau mungkin ada planning yang wah tadi lho Pak, angan-angan saya kok pengen seperti ini, monggo Pak. Nek napa niku nek situasi makam niku nggih semak kangge religi. Cuma sing teng mriku sing niku keterbatasan napa niku lokasi. Nggih. Iya pamane damel napa ngoten niku terbatas. Soale lokasi ini nggih pancing nggih. Hanya itu. Nggih nek kirang liar. Tapi kalau jalan dibikin searah sakit Pak. Sana terus tembus ke sana sakit ada. Oh, tembusannya banyak Pak. Oh banyak nggih. Alhamdulillah saya juga baru menghidupkan jalan, bukan bikin ya Pak. Menghidupkan jalan. Ya, karena yang jalan waktu saya kecil udah ada jalan tapi mati. Kemarin dihidupkan lagi. Setelah saya dipilih menjadi wakil ketua RT, alhamdulillah koordinasi dengan ketua RT dan masyarakat. Alhamdulillah saya minta bantuan dari yang punya galian dikasih. Alhamdulillah bisa tembus. Alhamdulillah. Nggih. Lah panjenengan untuk apa? Dari desa tentunya kan sudah ada banyak perhatian juga Pak. Sementara ini karena memang keterbatasan dana Covid dan lain sebagainya mungkin belum ya. Kalau untuk desa sendiri sebetulnya memperhatikan tapi nggak begitu maksimal ya. Karena Nyon Sewu saking banyaknya. Ya. Di situ makam Rasite ya. Saking banyaknya karena ada belum yang Sumilir, terus dibantu dan lain-lain. Dan memang masyarakat di situ tuh cenderung aktif Pak. Kegiatan agama ibu-ibu juga aktif. Pondok juga ada juga ya, pondok Mayan. Kalau di Buloh pondok sendiri belum ada ya. Cuma TPI ada. Yang jelas kegiatan muslimat Fatah itu jalan di sana. Kita lihat kok jalan itu, aktivitasnya jalan juga. Kalau untuk pondok ini untuk pendidikan, ini tapi dalam masih angan saya dan harapan saya. Saya punya cita-cita ingin mendirikan lembaga pendidikan dari dasar Pak. Kalau sekolah dasar kelihatannya hanya formal. Kami ingin ya formal ya Islam. Pengen mendirikan SD Islam terpadu Pak. Oh di sana ya. Ya apalagi dengan tempat yang terkoneksi dengan banyak situs sejarah tadi itu sangat-sangat luar biasa itu ke depannya.
Nggih. Oke ya, sementara itu mungkin ada sebelum kita tutup ada kesan dan pesan Bapak. Saya awali dari Pak Juru Kunci, mungkin ada yang pesan dan kesan terkait dengan profesi panjenengan ya, selaku Juru Kunci, juga harapan ke depan untuk para peziarah maupun generasi muda penerus. Monggo Bapak. Ini sing harapan saking kula minangkani lingkungan panitia mriku dengan harapan nggih mugi-mugi mawon niku napa niku sing ziarah nggih tambah kathah, Amin. sing teka tambah barokahe, Amin. donga-donga sing dilambahke niku mugi-mugi terijabah. Amin. Dan dengan harapan mugi-mugi sing lingkungan mriku uga utawa sing rawuh-rawuh ten mriku sowan-sowan ten mriku muga-muga paring berkah saking Allah taala. Amin. Nggih, luar biasa. Amin. Saking panjenengan Mas Basudewo selaku ketua, juga selaku media, selaku pemuda juga, mungkin ada harapan yang akan disampaikan. Monggo. Untuk pesan dari saya pribadi juga itu. Untuk ziarah di situ harapan saya itu tidak digunakan dengan yang menyimpang gitu loh Pak. Oh. Pokoknya di situ kan ajarannya ikhlas. Tidak, saya doa di sini kok, ziarah di sini kok pulang belum ada hasil. Kan seperti itu. Kan saya takutkan seperti itu Pak. Sebentar, disalahgunakan ini dalam konteks doanya apa perilaku pengunjung di situ? Perilaku pengunjung Pak. Ada juga. Yo namanya. Saya rada rut-rut itu. Namanya itu aku tak nungkono nyun sewu nih Pak. Sepi itu. Tak luru nomor biasanya seperti itu Pak. Kalau mudah-mudi anu enggak ya, tapi Ya, kalau mudah-mudahan enggak. Salah tafsir itu ya, Pak. Salah pasang lah istilah itu untuk doa. Dan harapan saya untuk lingkungan bisa sadar. Dalam arti sadar, oh ya, yang tadinya belum pernah ikut mensupport di situ, ayo bareng-bareng kita support. Juga kedepannya juga untuk masyarakat sendiri, kan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun sanget Bapak Juru Kunci, Pak Basudewo selaku ketua, rawuh panjenengan, saya cukup terharu dan mudah-mudahan dari acara ini ada berkah untuk panjenengan selaku ketua, juga ada selaku Juru Kunci Pak, dan juga ada berkah untuk seluruh pemirsa, terutama sederek-sederek yang ada di Mbuloh, agar makam ini memang betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan harapan panjenengan. Ora sirik loh ya, tapi intinya memang ini adalah untuk mengkaji dan mengaji lah, kira-kira seperti itu. Makanya dari saya matur nuwun, dan mudah-mudahan ini awal segalanya Pak Basudewo. Saya mohon izin suatu saat saya akan sowan, saya tertarik untuk meliputi gitu. Saya dulu sudah pernah ke bawa anak motor, saya pernah sana dulu bawa anak motor ke Jawa Tengah Pak, dulu sana ke saya Janggung ya, tapi belum sempat ke tempat-tempat panjenengan. Saya akan bersafari ya dalam waktu dekat, insya Allah nanti saya jadwalkan untuk dari termasuk yang tadi Mas, yang belum. Mohon izin Pak Basudewo, pas ke sana saya dibantu paling enggak untuk menuju ke TKP untuk kita liput dan kita berbagi ke pemirsa supaya ternyata ini loh budaya yang adiluhung, religi ya, juga termasuk dulu pernah ada situs-situs yang tua dan situs yang memang ada tokoh-tokoh dan ulama yang terkenal dan harus kita hargai. Saya pikir itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam S3 sedulur Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.